Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari kasih, mari kita awali berandai Ekaristi ini. Kita bersyukur pada Tuhan membimbing kita memasuki bulan yang baru, bulan September, dan bersyukur atas penyertaan Tuhan di bulan Agustus yang telah kita lalui. Kita awali pula berandai Ekaristi ini dengan datang mengakui dan menyesali segala dosa-dosa kita di hadapan Allah agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, jadikanlah kiranya roti anggur ini tanda kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Berkenanlah membuat tanda-tanda kebaikan berkat daya Roh-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Semuanya itu milik kalian, tetapi kalian milik Kristus, dan Kristus milik Allah. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika di antara kalian ada yang menyangka dirinya berhikmat menurut penilaian dunia ini, hendaknya ia menjadi bodoh untuk menjadi berhikmat. Sebab hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Allah menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri. Dan di tempat lain, Tuhan tahu rancangan-rancangan orang berhikmat. Sungguh, semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun yang akan datang. Semua itu milik kalian, tetapi kalian milik Kristus, dan Kristus milik Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkan di atas sungai-sungai. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya.
Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Haleluya, 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 Haleluya. Mari ikutilah aku sabda Tuhan, dan kalian akan kujadikan penjala manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat 2 buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai ia berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintah-Mu aku akan mendebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, bacaan Injil hari ini dari penginjil Lukas ditutup dengan kalimat, "Sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus." Kalau sudah dapat ikan dan ikannya banyak, terus ikannya buat siapa? Bacaan Injil hari ini menyampaikan kepada saya satu hal yang menarik adalah, ternyata bisa jadi kita hanya dijadikan Tuhan sebagai sarana, karena belum tentu berkat dan mukjizat itu bukan untuk kita, tapi untuk orang lain. Kita bisa menjadi perantara untuk berkat yang disediakan bagi orang lain. Bacaan Injil hari ini setidaknya ketika Simon mendapatkan perahunya penuh dengan ikan-ikan, tetapi mereka meninggalkan perahu itu, meninggalkan ikan itu, dan memilih untuk berjalan dan mengikuti Yesus. Permenungan ini mengajak kita bersama. Kadang-kala mungkin kita harus merenungkan dan menyadari, Tuhan, kalau saya punya permohonan, kalau saya punya doa, dan doa itu terwujud, dan doa itu terkabulkan, apakah itu untuk saya? Atau kadangkala itu harus saya lepaskan, saya tinggalkan, dan saya memilih untuk percaya dan mengikuti Engkau. Maka ada perbedaan. Orang-orang yang beriman karena mukjizat hanya datang kepada Yesus demi mukjizat. Setelah dapat mukjizat itu, mereka memilih menikmati mukjizat itu, tetapi meninggalkan Yesus.
Tetapi ada pula orang-orang yang ternyata ketika mengalami sebuah mukjizat itu memang mendatangkan kegembiraan sukacita, tapi bukan sebagai satu-satunya yang harus dipertahankan, justru lebih memilih untuk lebih dekat, lebih erat, lebih akrab dengan Tuhan. Sehingga kita bisa melihat, kita bisa menyadari sejauh mana kita pun dalam perjalanan rohani kita lebih memilih dekat dengan Tuhan, apa memilih produk dari kesalehan kita yang dipertahankan, atau jangan-jangan kita enggan mengikuti Yesus tetapi lebih memilih untuk mencari mukjizat itu. Di sisi lain, ketika kita pun mendengarkan bacaan Injil pada hari ini, ketika Yesus mengajar sabda Allah kepada orang banyak, di situ secara tidak langsung sebetulnya Yesus sedang memperhatikan Simon. Maka Yesus mengajak agar Simon bertolak ke tempat lebih dalam. Maka bisa pula Tuhan mungkin memperhatikan yang lain, tetapi sejatinya Tuhan sedang mencermati kita dan menanti saatnya kapan Tuhan membawa kita bertolak ke tempat lebih dalam. Mungkin kita punya alasan, Tuhan aku capek, Tuhan aku lelah. Tetapi bacaan Injil hari ini ingin menyampaikan pada kita bersama, Tuhan pun tahu kok kalau kita capek dan lelah, tapi kalau Tuhan sudah tuntun dan Tuhan sudah beri petunjuk dan isyarat, lakukan itu, maka semuanya akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Mungkin menjadi pertanyaan dalam bacaan Injil hari ini adalah, ketika Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku ini orang berdosa. Apa yang membuat seorang bernama Simon bisa menyampaikan kalimat seperti itu? Kalau saya berpikirnya, mungkin tadinya Simon ini melakukan isyarat Yesus dengan kedegilan hati, dengan kekecewaan, dengan rasa lelah, mungkin juga dengan negative thinking. Nih Yesus ngapain sih? Udah tahu, udah capek, sehari-harian udah dikasih tahu bahwa nggak dapat ikan, jalannya juga sudah dibersihkan, kami juga mau istirahat, kok sekarang malah suruh bertolak ke tempat lebih dalam? Tetapi ternyata ketika hati yang dilakukan ataupun dirasakan oleh Simon mungkin bukan hati yang damai, mungkin bukan hati yang menerima, tapi lakukan itu mungkin juga melakukannya tidak dengan segenap hati. Tapi kalau Tuhan sudah ubahkan, itulah yang membuat Tuhan, betul Engkau bekerja, aku berdosa, maafkan aku, semoga aku bisa lebih setia dengan Engkau. Bapak Ibu terkasih, kita telah memasuki bulan September. Mungkin selama 1 tahun ini sampai dengan bulan Agustus ada perjalanan begitu berat, begitu panjang, begitu melelahkan dalam hidup kita. Namun di bulan ini, tanggal 1 ini, dengan sabda Tuhan yang diberikan pada kita, mengajak kita jangan sampai kita tidak peka dengan isyarat Tuhan. Dan sekalipun mungkin kita melakukannya tidak dengan segenap hati, tapi bila Tuhan mengizinkan, mengisyaratkan, dan kita berada di perahu yang sama dengan Yesus, kita pun akan mengalami banyak hal-hal luar biasa yang Tuhan akan lakukan, Tuhan akan tunjukkan, dan membawa kita untuk semakin setia di dalamnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Kita nyanyikan nomor 380. 380. Sajian Terpujilah Tuhan Allah semesta alam dari kemurahan dan roti yang kami siapkan sebagai salvasi dan kehidupan jelas. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam dari kemurahan dan penderitaan yang kami siapkan ini hasil hidup bersama manusia dan Tuhan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Olehnya berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita,
serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Baik, jadikanlah kiranya roti anggur ini tanda kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Berkenanlah membuat tanda-tanda kebaikan berkat daya Roh-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membarui manusia yang lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami. Dengan bangkit dari antara orang mati, Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal, dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan nada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah bersembadi dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur padamu, memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihibur menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Paskalis, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef, mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau berkenankan, turut serta memuji dan muliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami,
Tapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke pesta perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut membimbing dan mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Guru, semalam suntuk kami payah bekerja, namun tak seekor ikan pun kami tangkap. Tetapi atas perintah-Mu, aku akan melabuhkan pukat. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu kepada umat manusia yang dapat kami nikmati dalam diri Yesus Putra-Mu. Berkenanlah menulis nama-Mu di dalam hati kami, dan semoga kehendak-Mu mengenai diri kami selalu menguasai hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara kasih, perayaan Ekaristi pagi ini sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan karya kebaikan Tuhan. Syukur kepada Allah. Nomor 683. 683. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan